Pemufakatan para buzzer jahat. Alkisah, seorang ekonom senior Kwi Kian Gi, mantan Kepala Litbang PDIP, mantan Wakil Ketua MPR RI, mantan Menko Ekuin, Kabinet Presiden Gus Dur, dan mantan Kepala Bappenas RI Kabinet Ibu Megawati pernah merasa sangat ketakutan akibat diserang kawanan buzzer. Boleh jadi sampai saat ini Pak Kwi masih merasakan hal yang sama. Saya belum pernah takut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik untuk memberikan alternatif. Langsung saja di buzzer habis-habisan, masalah pribadi saya diodal-adik. Aneh. Ketika hadir pemimpin dari sebuah proses demokratis, justru tampil tidak pede alias percaya diri. Para pendengung sangat khawatir apabila kebijakan Presiden Jokowi dikritisi, pantang, pamali, dan saru bagi mereka. Yang terasa malah tercipta otoritarianisme gaya baru dengan memaksakan segala kebijakan bukan melalui saluran-saluran kerja, melainkan dengan dengungan para buzzer yang sangat bisa ditebak berotak kosong. Mereka dibayar hanya untuk membacakan dan meneriakkan narasi-narasi tanpa peduli akibat baik buruknya bagi persatuan dan kesatuan Republik ini. Sebagai ladang mata pencaharian, buzzer jadi profesi baru. Namun, sesungguhnya tengah mendegradasi pemahaman moral dan intelektual anak bangsa. Bayangkan, orang-orang yang tidak jelas rekam jejak sumbangsihnya terhadap kemajuan prestasi maupun demokrasi di negeri ini menjadi terkenal dan dikenal sebagai penunjuk arah. Apa yang mereka sampaikan ibarat kompas bagi rakyat karena itulah kehendak otoritas penguasa. Mereka menutup mata dan telinga ketika banyak hal yang bertentangan dengan hukum, korupsi, yang dilakukan besar-besaran seperti duit bansos dikala rakyat susah menghadapi pandemi, mencari keuntungan, cuan, memanfaatkan jabatan dan posisi juga di tengah kesulitan rakyat. Ya, begitulah memang cara mereka bekerja. Kata orang-orang tua dulu, semut di ujung lautan nampak jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Dengan cara membazar inilah mereka mendapatkan penghasilan, yaitu menutupi kelemahan dengan menampilkan kisah-kisah usang yang tak mungkin terpulang. Sekali lagi, pemufakatan para buzzer ini jahat. Breaking news. Beredar video gerombolan buzzer hancurkan peradaban Islam. Umat Islam harus rapatkan barisan, jaga ulama kita. Viral video bagaimana gerombolan buzzer RP menghancurkan peradaban kita. Portal Islam. Ekonom senior Indonesia yang dikenal lurus dan berintegritas Kwi Kian Gi sudah merasakan dirinya habis-habisan diserang para pendengung alias buzzer. Gara-garanya, Kwi Kian Gi memaparkan kondisi terkini utang pemerintah di akun media sosialnya. Akun-akun yang dia namakan buzzer itu dengan pedas menghajar Kwi Kian Gi yang mengkritik pemerintah. Bahkan, akun-akun itu menguliti habis Kwi Kian Gi dengan mengumbar masalah pribadi politisi tersebut. Saya belum pernah takut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja dibuzzer habis-habisan. Masalah pribadi diodal adil, ungkap Kwi Kian Gi saat itu. Para buzzer memang sangat khawatir apabila kebijakan Jokowi dikritisi, mereka langsung menyerang pihak yang mengkritik rezim Jokowi. Sebaliknya, mereka menutup mata dan telinga ketika banyak hal yang bertentangan dengan hukum, korupsi yang dilakukan besar-besaran seperti duit bansos di masa pandemi. Akun Twitter @panca66 mengunggah video bagaimana gerombolan buzzer RP menghancurkan peradaban kita. Tak ada dialektika di era buzzer RP, hancur untuk kekuasaan mereka, rela memfitnah. Bagaimana gerombolan buzzer RP menghancurkan peradaban kita? Tak ada dialektika di era buzzer RP, hancur untuk kekuasaan mereka, rela memfitnah. Postingan tersebut dibagikan oleh akun Twitter @panca66 dan menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Buzzer menghasilkan distrust dan distortion untuk pemerintah. Mengapa terus berseteru? Belajar dari lukisan ajaib. Sekarang Pak Kwi jadi jarang nge-tweet lagi.
Rindu tweet Pak Kwik kalau bahas ekonomi sama permasalahan di Indonesia, ujar Rivaldi Tirta. Takut masalah pribadi yang dihantam buzzer, jadi sibuk klarifikasi dan lupa masalah ekonominya. Ya itulah yang terjadi. Akhirnya semua diam sesuai harapan pemerintah, tulis akun Twitter Padri Sony. Pokoknya kalau ganti rezim, bongkar dulu nih jaringan buzzer RP. Ini salah satu akar masalah, kata Ius Kapu. Buzzer RP inilah yang membuat orang cerdas banyak yang memilih diam, sehingga semua pemikiran dan perbaikan jadi tertimbun tidak tersampaikan, apalagi kebenaran, ujar akun Twitter Oikes. Kualitas demokrasi negara dunia ketiga yang hasil pemilunya diumumkan dini hari. Waktu jam kerjanya maling, garong, rampok. Ganti rezim, lalu tangkepin dan hukum mantan pemimpin yang jahat sekaligus buzzer RP-nya, ujar Jalu 11. Buzzer unfaedah sampai jumpa di pengadilan akhir nanti, kata Dwi Laksmana. Tepat narasi video ini, ada masa ada rupa dan sebaliknya. Mereka para buzzer, hina, dina, ini akan terkubur sejalan dengan bergantinya masa dan rupa. Legasi buruk dan borok pada rezim ini tercatat hitam sampai keturunannya, apalagi si buzzer, tulis akun Twitter Forget It. Cukuplah penderitaan yang kita alami di masa rezim ini. Mari kita bersatu untuk memilih presiden yang cerdas, nasionalis, dan amanah untuk tahun 2024. Bersihkan kembali peraturan-peraturan dan pejabat-pejabat busuk dalam upaya menciptakan bangsa yang damai, adil, dan makmur, ungkap akun Twitter Zadin277. Waktu kakak pembina ikut periode kedua, harapan seluruh rakyat mendapatkan presiden yang ideal seperti itu. Tapi terjadi perubahan konsep, keluar dari gorong-gorong berubah menjadi kardus gembok isi pipang. Asem. Dan adik binaan buzzer RP dan influencer RP lagi berpikir menggabungkan. Buzzer RP itu nggak jauh watak dan sifatnya kayak kelakuan DC Pinjol. Mereka nggak tahu apa-apa, intinya mereka dapat target. Orang mau stres kek, mau koma kek, mau mati kek, nggak ada urusan, kata Ngabalin. Pinjol laknat, tahu kelakuan DC Pinjol, coba cocokkan dengan buzzer RP, ujar Rendra Sejati. Kita tunggu episode kena azab pada keluarga buzzernya. Viralkan biar semua masyarakat tahu seperti apa buzzer ini. Tidak pernah ada manfaat buat rakyat, tapi malah mengadu domba rakyat, ujar Chong Padi. Mereka dipelihara dan dilindungi. Buzzer penghancur jelas, yang melindungi buzzer RP lebih jelas. Pemerintahlah yang harus digulingkan, ujar Jonowick. Bukannya mereka selalu mengaku paling Pancasila dan paling nasionalis dan amanah untuk tahun 2024. Bersihkan kembali peraturan-peraturan dan pejabat-pejabat busuk dalam upaya menciptakan bangsa yang damai, adil, dan makmur, ungkap akun Twitter Zadin277. Waktu kakak pembina ikut periode kedua, harapan seluruh rakyat mendapatkan presiden yang ideal seperti itu. Tapi terjadi perubahan konsep, keluar dari gorong-gorong berubah menjadi kardus gembok isi pipang. Asem. Dan adik binaan buzzer RP dan influencer RP lagi berpikir menggabungkan. Buzzer RP itu nggak jauh watak dan sifatnya kayak kelakuan DC Pinjol. Mereka nggak tahu apa-apa, intinya mereka dapat target. Orang mau stres kek, mau koma kek, mau mati kek, nggak ada urusan, kata Ngabalin. Pinjol laknat, tahu kelakuan DC Pinjol, coba cocokkan dengan buzzer RP, ujar Rendra Sejati. Kita tunggu episode kena azab pada keluarga buzzernya. Viralkan biar semua masyarakat tahu seperti apa buzzer ini. Tidak pernah ada manfaat buat rakyat, tapi malah mengadu domba rakyat, ujar Chong Padi. Mereka dipelihara dan dilindungi. Buzzer penghancur jelas, yang melindungi buzzer RP lebih jelas. Pemerintahlah yang harus digulingkan, ujar Jonowick. Bukannya mereka selalu mengaku paling Pancasila dan paling NKRI, kata Lik Parjo. Tugas buzzer RP ya seperti itu, rela jadi dungu dan bodoh hanya demi membela junjungannya. Pekerjaan buzzer adalah pekerjaan paling hina, sehina-hinanya. Nauzubillah min zalik, ujar Absetia 1. Memang bangsat Sontoloyo, Bani Bipang. Buzzer jahat,
kata Bung Rocky. Buzzer itu nggak fitnah, nggak makan, ujar Seadweller 16. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.